masing-masing supados enggal lengkap ke masjid menuju pengawasan dari segi kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan serta kemampuan sehingga kita semua bisa hadir di Masjid Al-Kafah pimpinan Jamaah Persatuan Islam Gading Tutuka 2. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini tercatat sebagai amalan sholihan wa amalan mutaqabbalan. Juga tidak lupa kami ucapkan kepada Ustaz Amin Mukhtar yang sudah hadir di Masjid Al-Kafah. Pada malam hari ini kita akan membahas, mengkaji tentang fikih ibadah umroh. Juga sekedar informasi bagi ikhwatul iman semua yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, pimpinan Jamaah Persatuan Islam Cangkuang melayani perjalanan haji dan umroh. Bisa dikontak langsung ke nomor yang tertera di spanduk sebelah. Untuk itu, supaya mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian pada malam hari ini. Untuk itu kepada Al-Ustaz Amin Mukhtar, waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan jajaran tashkil, PC hingga PJ Persis dan otonom di Kecamatan Cangkuang, tak terkecuali para sesepuh, ketua dan jajaran tashkil, PJ Persis dan otonom di Gading Tutuka 2 beserta jajaran DKM Masjid Al-Kafah yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama, tolabul ilmi dan syiar agama diantaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Cangkuang setelah terjeda beberapa masa karena tugas bimbingan umroh dan rihlah ilmiah disambung dengan tibanya bulan Ramadan nan penuh makna.
Materi kajian seperti yang telah dipublikasikan di pertemuan perdana pasca jeda ini merespon harapan panitia di seputar fikih ibadah umroh, khususnya tentang kaifiat, syarat dan rukun manasik umroh secara dalil, juga bagaimana praktek dan di beberapa aspek pengalaman kemarin di bulan Agustus dan Desember 2022 dan Februari serta Maret di 2003. Nanti akan saya sampaikan kondisi lapangan saat praktik. Sekiranya ada yang langsung berhubungan dengan persoalan fikih atau kaifiat ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya yang namanya ibadah umroh sebagai bentuk ibadah mahdhah tidak terlalu banyak dilihat dari sisi kaifiat, tetapi dalam prakteknya tentu membutuhkan selain keilmuan tentang manasik, keikhlasan dan kesabaran di dalam berproses. Karena kita sadar ibadah haji dan umroh itu terikat selain mikot zamani, ketentuan waktu untuk ibadah haji, juga ada mikot makani, ketentuan tempat, sehingga tidak bisa sembarang tempat kecuali di tempat yang telah disyariatkan. Nah, dalam kerangka inilah saya memberikan gambaran bahwa pada dasarnya yang disebut dengan ibadah umroh gitu meliputi ihram, kemudian yang kedua tawaf kudum di Baitullah, 3 sholat di Maqam Ibrahim, 4 sa'i antara Safa dan Marwah, dan yang kelima itu tahallul. Relatif ya, kalau nih satu kondisi jamaah sehat, yang kedua tidak terlalu padat jamaah, semata-mata gitu hanya pelaksanaan kaifiatnya saja, itu pengalaman membimbing yang usia 80 tahun gitu kan, paling tua sebetulnya bisa cuma 2 jam gitu Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, ihram, tawaf kudum di Baitullah, sholat di Maqam Ibrahim, sa'i antara Safa Marwah dan tahallul, itulah yang disebut dengan rangkaian ibadah umroh. Nah, sekali lagi, satu, jamaahnya pada sehat gitu Pak ya, situasinya tadi kondusif, paling 2 jam Bu, 4 jam itu sudah cukup lama gitu. Itu pengalaman yang sudah, sekali lagi, dalam kondisi tadi jamaah sampai usia 80 tahun gitu. Apalagi bulan Agustus sedang puncaknya panas, itu bisa sampai 45 derajat. Kemarin Desember itu sudah turun sampai 19 derajat gitu. Sudah mulai dingin kan. Nah, Februari kemarin Maret lebih dingin lagi. Itu sekali lagi pada dasarnya yang disebut kaifiat umroh itu mudah, tetapi saat kita melaksanakan tanpa diikat dengan tadi keikhlasan, keilmuan, kesabaran, itulah yang menjadi pokok pembahasan yang disebut dengan fikih umroh sesuai dengan sunnah, karena itu inti dari ibadah. Karena yang lain gitulah, bangsa jalan-jalan gitu kan, di selfie itu mah kan bonus gitu, tapi nu ieu tah sebagai inti dari menjadikan ibadah ini lillah sebagai ibadah yang makbulah dan mabruroh. Nah, yang pertama mari kita lihat berkenaan dengan ihram. Ihram Bapak Ibu adalah niat melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan cara tertentu. Dalam praktek, ketika
kita melampaui salah satu di antara miqat yang sudah ditetapkan gitu, yaitu kita harus bertalbiyah, berihlal umroh. Okay? Nah, dalam prakteknya yang menggunakan pesawat terbang di pesawat gitu untuk mengucapkan labbaika umrotan. Lihat Bapak Ibu, saya sering ya menyampaikan, Pak Haji, Pak, upami Bapak Ibu mau berangkat umroh dan haji, sekiranya pilihan insani mending tong jadi pembimbing gitu, Pak. Saya ulang ini. Jadi kalau kita berangkat itu pilihan pribadi, pilihan kita manusia, bukan takdir ilahi. Andai kata boleh milih tong jadi pembimbing, Pak. Sebab jadi pembimbing mah begitu tahap ihram ini sudah fatal menentukan, pasti deg-deg plus. Sebab lamun gagal di dia sami siga salat teu make takbiratul ihram. Apa ini contohnya, Pak? Karena begitu kita sudah melakukan ini, terlarang berbagai hal yang dilarang selama kita sedang ihram. Maka gambar yang merah itulah yang terlarang. Sampai nanti kita selesai kita tahallul, yaitu potong rambut, parfum minyak wangi. Sehingga andai kata tadi dah jari jipen, jari jipen, sorry bang, itu bahasa Perancis itu bener. Karenang kan paranas haredang. Begitu kita datang nanti ke hotel, andai kata pun kita harus mandi, sedapat mungkin menghindari sabun. Tapi si seungit ya gitu, Pak. Bakat kunaon ngajaga. Kan teu mungkin pembimbing ke kamar masing-masing, Pak, gitu. Tapi mengingatkan karena kita sudah ihram, terlarang. Kemudian tutup kepala, kemudian sepatu, pakaian berjahit, melamar, menikah, kaos tangan dan cadar, mengambil barang temuan, berburu dan memotong pohon. Ini bagian yang terlarang setelah kita mengucapkan ihlal labbaika umrotan gitu. Nah, sedangkan yang boleh itu yang bergambar hijau, menggunakan cincin, menggunakan sandal, menggunakan kacamata, pakai sabuk, bawa dompet, jam tangan, naik bis atau mobil, handset, earphone, perban atau gift, pakai payung atau menyiram kepala gitu. Nah, ini yang saya katakan kembali, bagi seorang pembimbing, apalagi yang tidak transit dulu, misalkan kalau saya nggak tahu yang lain, kalau misalkan tidak transit di hotel dekat bandara, pastikan langsung tuh di bandara make atau di luhur. Pasti kita 20 atau 30 menit sebelum nanti landing, pasti kita mengingatkan jamaah. Naon Bu, bisi peureum. Begitu kedahna labbaik umratan keur sare, Pak. Atau tadi lantaran tiris kan di kapal itu masih kena pakai cidi celana dalam, pan kedah mapa ya Pak, deemutan. Tah, mau tenang jadi pembimbing itu karena ini saat-saat menentukan. Siga rek salat rek takbiratul ihram. Hanas geus ginding ti lembur geura. Aya takbiratul ihram nah henteu jauh salam gitu tahallul gitu. Itu sekali lagi, kalau keberangkatan kita bukan tidak iman karena takdir, berangkat karena pilihan, mending tong jadi pembimbing. Karena pembimbing pasti bertanggung jawab sejak awal untuk menjaga sah dan tidaknya jamaah. Matak di papa ibu hiji-hiji gitu, gugah Pak, gitu. Sekian menit garugah gitu. Sidi gitu. Demutan, sidi aman. Kawas gitu, singa ngokeneh kaos sangsang gitu kan demutan satu-satu. Mending tadi kalau berhasil tempat duduknya caraket mun terpecah gitu. Itu perjuangan yang luar biasa. Itu yang saya katakan bahwa di atas kertas tadi seperti mudah, tapi dalam prakteknya tanpa keikhlasan, tanpa kesabaran, hanya sekedar mau mengatakan labbaik umrotan saja gitu. Itu tidak mudah.
karena ternyata harus melakukan perjalanan panjang. Nah, di sini sekali lagi Bu, ilmu, keikhlasan, kesabaran, bekal yang disebut dengan bekal takwa itu yang paling menentukan gitu. Sebab ada kasus Bu, kenapa Dewan Hizbah berulang kali mengadakan sidang tentang haji dan umroh? Itu karena memang ada kasus misalkan tadi begitu pas harusnya labbaik umrotan nunutan atau hilap make keneh celana dalam. Ada yang tadi saat labbaik ternyata kan teu kondusif, begitu labbaik umrotan teh lamun teu nyebut labbaik tos ngalewat mikot. Ketika labbaik umrotan pakai mengucapkan ihlal pakaiannya masih keneh pakaian batik gitu. Itu akan terjadi. Inilah sekali lagi keunikan ibadah umroh dan haji yang tidak akan didapat dimanapun. Jadi sehebat-hebatnya Bu gitu, kita belajar, oke, kita nerangkan, tekad itu mah tiasa. Sehingga orang belajar ngurus mayit gitu Pak. Sanajan kita terus pelatihan enggak eno maot, udah siap mau gitu. Bentar sekali-kali mah praktek mayit teh ku jalmi asli gitu. Jika kami di Gumuruh tapanan Pacecep. Da ku boneka mah kaku ku jalmi gitu, Pak. Matak sing atoh aya nu maot teh gitu. Halo. Itulah sama. Jadi begitu pas aya peluang kita berangkat, mau apa lagi yang kita siapkan, itulah yang disebut dengan bekal ketakwaan. Sebab hanya sekedar mau labbaik umrotan saja butuh perjuangan. Pribumi orang Arab tinggal di bumi ngagajeleng labbaik umrotan teh. Urang mah harus menempuh puluhan kilo sekian jam hanya untuk apa? Takbiratul ihram. Kan teramat sayang. Sudah perjuangan demikian berat, sudah kita berhasil menyatakan labbaik umrotan pek teh ngalanggar gitu. Maka disinilah pembimbing terus mengingatkan apa yang dilarang, apa yang boleh, termasuk tadi perkara-perkara yang memang harus dipersiapkan. Kemudian sebelum ihram Bapak Ibu disyariatkan untuk melakukan beberapa persiapan. Ini sebelum tuh, seperti mandi, memakai wangi-wangian, memakai kain ihram bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita memakai pakaian seperti pakaian sehari-hari tanpa penutup muka atau cadar, tanpa kaos tangan. Nah, karena tadi upami di bandara ibakna belum tentu kondusif, oke, apalagi tos pasti dina pesawat, maka disarankan nanti di bumi keneh ibakna teh gitu. Andai kata tadi dengan piade, sebelum ke piade atau berangkat di piade dengan karya imtak, nah dari rumah masing-masing teh sudah mandi, ditakdirkan batal tinggal wudu gitu. Itu sekali lagi contoh bab teknis di lapangan, kenapa dibekal di bumi ibakna gitu. Karena situasi dan kondisi di lapangannya yang boleh jadi tidak kondusif kalau sengaja ngadadak gitu. Kemudian pelaksanaan ihram, ini pandangan Persatuan Islam, yaitu tidak ada sholat sunat ihram gitu ya. Jadi tidak ada sholat sunat ihram. Adapun yang sering dipakai dalil oleh sebagian kalangan yaitu hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Dalam riwayat Imam Muslim maksudnya 2 rakaat sunat duhur, bukan sunat ihram. Jadi sebelum ihram tidak ada syariat sholat sunat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, nah ini detik-detik yang menentukan ketika sampai di mikot makani gitu kan. Yang tadi kalau pakai pesawat terbang, pilot 20 atau 30 menit sebelum landing memberitahu gitu, memberitahu posisi pesawat bahwa mikot itu sudah terlewati atau akan dilewati. Disitulah kita mengucapkan labbaika umrotan. Kami
memenuhi panggilanmu untuk umroh. Maka selesai ihram umroh, maka dilanjutkan membaca talbiyah berulang-ulang. Oke, dengan suara nyaring, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus gitu Bu, berulang-ulang setelah tadi kita ihlal umroh. Nah, talbiyah ini nanti dihentikan jika kita sudah berada di Hajar Aswad untuk memulai tawaf kudum. Nah, saya juga rekamannya komplit Bu, karena setiap berangkat pasti saya rekam, tetapi tidak mungkin sekarang diputar, direkam tiap di pesawat. Untuk bertalbiyahnya direkam, tadi ihlalnya direkam sebagai bagian dari tutorial gitu di pesawat itu. Dah, ceritanya sampailah ke hotel gitu kan. Nah, saya ambil misalkan ini Hotel Anjum, untuk yang keberangkatan tinggalnya mun aya Pak Dedi berarti Agustus gitu. Mun teu aya Pak Dedi berarti Desember gitu. Nah, seperti biasa Bu ya, karena nanti kita dikasih yang namanya rondan acara gitu kan. Nah, dikasih. Nah, biasanya tadi kita setelah makan dan sebagainya, mudah-mudahan setelah kita landing di Jeddah sampai ke hotelnya itu lancar, sehingga ada spare waktu gitu Bu. Kebetulan Agustus dan Desember itu rata-rata paling lambat setengah 9 pagi sudah mulai bisa melaksanakan ibadah. Jadi itu waktu favorit, karena orang Arab umumnya mau keluar jam sakitu mah gitu, dapeting bergadang gitu. Orang Indonesia tidak mau dianggapna panas, yang udah waktu favorit atau subuh atau napi malam setelah isya. Makanya relatif kosong, tapi dah anger we kamari mah. Soalnya jam sakitu karena zona jumlahnya sudah 5 juta. Jam sakitu dia anger penuh dah gitu. Walaupun tidak akan sepadat di subuh atau nanti di Janari gitu untuk yang melaksanakan. Nah, ini sekali lagi kesabaran, keikhlasan, keilmuan perlu saat nanti ternyata antara di bandara ke hotel teh keterlambatan. Wajar suatu saat anu pas jam setengah 11 dah mulai ibadahnya gitu. Karena jam 7 baru sampai ke hotel gitu. Padahal landing jam 2 gitu. Di bandara itu kan biasa Bu, kalau urusan tadi handling koper, apalagi jumlah banyak, jamaah yang lain juga membludak gitu. Itu bisa jadi mengalami. Kami misalkan Agustus itu jam 2, jam 1 sampai jam 2 bisa berangkat dah gitu. Maka setengah 6 sudah bisa di hotel. Tapi yang misalkan Desember subuh teh di dinya kene, di tempat parkir kene dah gitu. Rek masuk teh mungkin ke bandara, neangan musola teh aya. Pasti dipatwakannya sholat dina mobil gitu. Begitu datang ke hotel jam sabaraha gitu Bu? Jam 8. Belum sarapan, belum ada, itu pasti. Nah, itulah dengan tadi kesabaran, keikhlasan, hayang demikian tuh lewat gitu. Nah, kapan rek riweuh ka Mekah teh? Aya mah riweuh mah tos di Bandung gitu. Tapi riweuh nate dinikmati. Kenapa? Karena mau ibadah gitu. Itu kenikmatan yang tidak akan dirasakan di Gading Tutuka gitu. Kudu di ditu we Bu eta mah. Naon jeung pahit nate nikmat gitu. Ye. Nah, maka ceritanya kita bergerak Bu dari hotel ya. Ceritanya bergerak dari hotel tadi. Kalau di Anjum nanti ada lift ke bawah. Ada lift turun ya ke bawah, jadi dekat gitu ke Masjidil Haram. Nah, kita akan melaksanakan ceritanya sudah mulai ya. Berangkat tadi dari penginapan, kita akan melaksanakan rukun yang lain, yaitu disebut dengan tawaf kudum. Tawaf ini disebut juga tawaf wurud atau tawaf tahiyah. Kenapa disebut tawaf wurud atau tawaf tahiyah? Seperti halnya juga disebut tawaf kudum, karena tawaf ini
disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah. Maka tawaf ini juga disebut tawaf liko. Nah, karena pertama kali kita datang, maka tidak disyariatkan kecuali tawaf gitu. Tapi nanti kalau kita mau tawaf sunat, setelah tawaf sunat baru kita boleh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau setelah tahiyatul masjid kita tidak disyariatkan tawaf gitu. Jadi begitu ibu, awal nu'imah tidak boleh melakukan apa-apa, harus tawaf. Makanya begitu masuk ke Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid, langsung tawaf. Karena ini bagian dari manasik. Tapi engke ibu hari besoknya atau malamnya kita mau tawaf sunat gitu, maka kita melaksanakan tawaf tidak menghilangkan sholat tahiyatul masjid. Tapi lamun tahiyatul masjid ayat tawaf sunatnya gitu. Itu diantara contoh. Disebutnya juga tawaf liko gitu. Nah, maka untuk pelaksanaan tawaf kudum ada beberapa syariat yang perlu diperhatikan, yaitu bagi laki-laki disunatkan berpakaian ihram dengan cara intiba, sudah seperti tahu gitu kan. Nah, yang disebut dengan intiba itu yaitu pundak terbuka yang kanan gitu. Jadi yang kanan terbuka itu untuk laki-laki, tidak tertutup kain berdasarkan hadis antara lain dari Ya'la bin Umayyah. Sementara untuk kaum perempuan pada dasarnya tidak ada yang membedakan pakaian apapun yang menutup aurat selama tidak menutup tadi wajah dan tidak menutup telapak tangan. Karena itu untuk perempuan bisa berkali-kali melaksanakan tawaf sunat di bawah, tapi bagi laki-laki nggak bisa karena pakaian biasa nggak boleh untuk dilakukan di bawah, harus di lantai 2 gitu. Ibu madama apa lendek tadi tos manasik atau acan dah pakainya biasa, tapi pameget makan tetiasa, kita harus ke atas gitu dah. Harus di lantai berikutnya kalau mau melaksanakan tawaf sunat. Kemudian ini ceritanya masuk Masjidil Haram ya. Hasil keputusan Dewan Hizbah dulu hanya satu pintu yang disyaratkan, yaitu melalui pintu Bani Saibah. Nah, ternyata setelah kita kaji, kita lakukan sidang, melalui pintu Bani Saibah itu adalah afdoliyah, keutamaan, bukan syarat. Nah, dari 120 pintu ya Masjidil Haram, Bapak Ibu, itu yang paling sering dipakai itu 5 pintu untuk akses umroh. Nah, kemarin kita 3 kali berangkat ke sana juga berbeda pintu gitu, Pak. Ini saya ambil contoh ini dengan Pak Dedi waktu itu yang Agustus ya, kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf itu melalui pintu nomor 79 gitu, King Fahad gitu. Waktu kita di 8 Agustus. Nah, ini juga bisa jadi Bapak pernah 2 kali kaditu, begitu 2 kali berangkat bisa jadi beda pantauan, tergantung situasi lapangannya gitu. Jadi tidak selalu ke sini gitu, udah si pantau nanti gitu. Bisikia ini pelatihan 7-8 gitu. Aina praktek genep 3. Merod salah gitu, sangat diculik gitu, Bu. Karena lapangannya nanti yang berbeda. Oke, makanya saya 3 kali ke sana 3 pintu gitu. Bahkan kalau perlu bapak-bapak mah terutama sadaya pantau kedah ngalaman. Minimal ngapakeun pantau edah heula gitu. Kamu budak ngora mah. Budak ngora mah mumpung kaditu kudu apal nepi ka ganggang. Unggal poe ulin gitu tah. Lempang gitu mapa gitu. Ka wawuh jeung ganggang leutikna gitu. Saya juga 3 kali berangkat belum semua ada. Nah, itulah enaknya tadi tong jadi pembimbing teh gitu. Dan pembimbing mah kudu merhatikan umat ka mana gitu, Pak. Ya minimal setengah pantau dari 120 atau setengahna gitu, Pak. Mapai minimal ngapalkeun gitu. Nah, damal aya di Bandung sanajan Masjid Al-Jabar gede ge da mal nepi gitu eta. Mal nepi gitu eta teh.
Jadi sekali lagi, jadi masuk pintu Bani Syaibah ini hanyalah tadi Abdoliyah. Dewan Hizbah keputusannya bisa melalui pintu mana saja yang lebih mudah. Nah umumnya yaitu pintu nomor 1 King Abdul Aziz gitu kan. Nah kemarin Desember King Abdullah yang dekat dengan Anjum itu masih di Pugar walaupun sudah bisa dipakai sebagian. Nah kalau kemarin Maret dan Februari sudah hampir full, sudah bisa dipakai walaupun finishingnya masih terus berlangsung. Tapi penggunaan fasilitasnya itu sudah bisa gitu. Kemudian tadi yang King Fahad nomor 79, nanti yang Babul Umroh di pintu nomor 62, yang di King Abdullah itu nomor 35 dan Babul Fat gitu, ada yang nanti nomor 30. Pokoknya mah nu penting mah cirianana di mana WC gitu. Kanggo naon engke lamun di mana wae tah pendak di WC ieu umumna teh WC nomor 3 apabila jalurnya itu di 79 atau melewati dari pintu 79 gitu ngambilna. Jadi jauh lamun ti Anjum teh ka ditu tanguriling gitu. Biasanya 5 tilu gitu. WC favorit gitu. WC naon? WC tempat kumpul gitu. Nah itulah contoh Bu ya. Jadi satu mau ihram wae panjang perjalanan teh. Para saketar ngucapkeun labaika umratan. Sabaraha mayarna? Hayang labaika umratan da gitu. Bu, lebar kan. Nyatos mayar gagal. Hangus sayang. Hangus duit mah bisa diikhtiaran deui isuk pageto, tapi hangus ibadah. Nah, makanya ini penting. Jadi ibu jangan tertipu oleh trapper yang murah tapi nu kieu teu diperhatikeun. Padahal nu kieu justru itu menentukan. Bebas nah, ibu tong di pesawat kewe di Jeddah gitu. Kewe cenah labek umrohna di Jeddah. Tos turun. Atau kewe cenah di Madinah. Itu contoh. Kurang memperhatikan sampai tingkat kebenaran kesahannya ibadah. Urang mah tibalik, Bu. Bakatku hayang sah. Ribet wae dilakona. Sebab ribet cek jalmi justru tadi tidak ribet di hadapan Zat Ilahi Robi. Kajian dilakonan we bae era oge Bu. Dina pesawat geus marake ieu kitu pan. Ini diantara contoh Bu. Jadi nu tadi mah hoyong labaik umrotana proses, nu kadua mah hoyong ngawitan tawaf. Tergantung nanti posisi hotel semakin jauhnya wayahna we, malaikat bagi sibuk nyatet gitu. Ya, nanti ke Aziad tuh. Jadi Anjum kalau ini Anjum ke dia wilayah Aziad Bu, sampai apa yang terjauh. Sedapat mungkin memang Bapak Ibu kalau sehat mah tetap kudu jalan-jalan lah. Jadi jauh ti Masjidil Haram ngalaman aya nikmatna gitu. Deket aya nikmatna gitu. Komo tinggal ngagajleng aya nikmatna gitu. Jadi ya, terus sekali lagi bagian dari prosesi yang namanya manasik butuh keikhlasan, kesabaran, kan ilmu. Nah, singkat cerita ini sudah masuk. Ini yang Desember ini. Ini yang Desember. Oke, ceritanya sudah masuk tadi melalui pintu yang 79 misalkan tadi itu. Nah, maka saat pertama kali melihat Ka'bah, nah hendaklah berdoa tanpa mengangkat tangan. Doanya kan ada dua pilihan tuh Pak gitu. Can ge ditaros jauh sepakat hayang nu pondok wae jamaah mah gitu Pak. Bu bagaimana ngadoana nu pondok gitu Pak. Sampai mohon maaf Pak, bakatku bisieun teu sah jamaah. Kenapa saya maliki naros deui Pak sebelum dar tidak gitu. Bapak Ibu, sekarang sebentar lagi kita melihat Ka'bah, apal keneh teu doana gitu. Ditanya deh ke simkuring teh gitu. Bakat kunaon? Bisi teh sah. Pada sunat. Tapi kalau tadi ada jamaah kacaritakeun ka Ka'bah, kalakah ningali wungkul hare-hare tapi si kumaha engke Bu. Usahakeun tong anu kaliwat gitu. Jadi diingatkan kembali, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah. Masih ingat doanya? Mau yang pendek, yang panjang? Pendek saat gitu, tidak gitu. Terus palinter milih pondok mah gitu. Nah, tetapi tetap untuk
tadi kita belajar menghafal paling tidak, doa-doa yang ini pun tetap sebaiknya kita hafalkan. Jadi di lapangan ketika tadi tidak mungkin yang panjang, baru ada alternatif yang pendek, yaitu Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah untuk Baitullah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan. Wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Dan juga tambahkan pula orang untuk orang yang memuliakannya, menghormatinya, yaitu orang-orang yang berhaji dan umroh, yaitu ditambah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Nah, ini yang versi panjang. Nah, sementara yang versi pondok ini kan anak muda tuh, mumpung ngarora, ini umroh kudu ngora atau ngeskolotnya gitu. Nah, ada kuat hafalan, budak ngora mah kudu nu panjang. Nah, ke Bapak Ibu tiasa ada alternatif yang pendek. Ini saat pertama kali kita melihat Ka'bah, Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bisalam. Allahumma anta salam, ya Allah engkaulah maha selamat, wa minka salam, dan dari engkaulah semua keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, wahai Rabb kami, hidupkanlah kami, wahai Rabb kami, dengan keselamatan. Jadi tiasa panjang, tiasa pondok gitu. Beres tuh caritana teh Bu. Kita sudah mulai tadi ningali Ka'bah. Begitu tadi pas lihat pilih doa, barulah kita akan mulai masuk tawaf. Lihat Bapak Ibu, ini juga unik Pak. Jadi mau dari manapun kita masuk, syariat tawaf itu harus dimulai di Hajar Aswad. Paham Bu? Saya ulang ini. Jadi mau dari manapun kita masuk, memulai tawaf itu harus di Hajar Aswad. Ini kan Bu gitu garisnya teta kadieta. Gitu tah. Ya mutajam ya hijir Ismail gitu Bu. Jadi ini rukun aswadi, nobel itu Yamani. Oke, ini Sami, ini Iraqi. Tabu berarti mana wae kedah ka dia gitu Bu. Jadi begitu tadi ibu masuk, tong ka dihitung tawaf kan. Kalau belum mulai startnya di Hajar Aswad, berarti harus mengikuti dulu arus gitu, karena nggak mungkin melawan arus. Saya ulangi Bu, mending cek si murid tadi ke lalawong, udah jarang di lawong nate gitu. Apalagi kalau sedang puncak padat gitu, pasti tengah lawan arus kedah muter heula, tahu ka dihitung gitu. Sebab belum sah mulai tawaf, itu mah preparing namina, persiapan bade, karena startnya harus mulai di Hajar Aswad. Maka tidak mungkin, contoh Bu, kalau misalkan datangnya dari sini pantau ti dieu tah, kan teu mungkin ka dia ngureling heula Bu, tek baru dihitung mulai di start gitu. Jadi mau dari manapun kita masuk, yang disebut dengan tawaf itu mulainya harus dari Hajar Aswad di sini. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi, mau dari manapun kita masuk Masjidil Haramnya, maka yang disebut dengan kaifiyat tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Itu sebanyak 7 putaran. Dah, itu kurang lebih nih catatan, karena sekali lagi boleh jadi pada saat kita masuk kita muter teh jadi dihitung gitu. Padahal mah belum, dan memang encan piriwit. Kebayang Bu? Jumlah tadi jutaan harus setar di garis yang sama. Sok Bu naroskeun sim kuring, di mana ya pertandingan nu setarna sampai ke jutaan mimitina dah gitu.
Tempat sakitu-kituna wajar kan? Karena semua sedang berusaha untuk menggapai syariatnya eta. Nah, jadi dimulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Nah, apa yang membedakan Bapak Ibu antara laki-laki dengan perempuan? Nah, bagi laki-laki di 3 putaran pertama disyariatkan itu rommel. Punten Bu, rommel itu lain sprint. Rommel itu lari-lari di tempat ngicrik. Makanya saya tetap mengajarkan kalau tadi dalam praktek dan di lapangan suami istri tenan naon silih cepeng, bapak masih bisa rommel tuh kudu tinggalin ibu. Ima cenasan ibu jeung ibu tapi jauh tinggalin cenah di si bapak mah sprint eta mah lain rommel atuh mah gitu. Berarti kan gitu di tempat lari teh kikituan begitu masih bisa nyepeng gitu. Nah, itu yang membedakan. Sementara untuk perempuan tidak ada rommel, jalan biasa di tiga putaran gitu. Yaitu dari tadi Hajar Aswad, garis Hajar Aswad sampai nanti Ruknul Yamani sampai ke dia buta. Maka dari sini ke sini jalan biasa sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Itulah dihitung 1. Nembe lamun ibu pakai karet pindahkeun karetna. Ieu macan geger jadi dipindahkeun karet. Jadi tekor engkena teh kitu. Cenah sada abdi mah tos 7, da ibu mah tos jadi dipindahkeun heula memeh der gitu. Baru setelah 1 putaran nembe dialihkeun lamun nyirianana ku karet misalkan gitu. Sebab aya 2 jamaah Bu, geclok. Yang hiji menyebut abdi mah tos 7 gitu. Nah hiji mah genep keneh. Nah lantaran tadi can gerak jadi dialihkeun gitu. Disangkana dihitung nanti mimiti padahal baru 1 teh kalau selesai. Dari start sampai balik lagi ke Hajar Aswad dihitung 1 gitu Bu. Gitu. Itu sekali lagi bagi laki-laki yang membedakan dengan kaum perempuan. Nah, maka kan sambil kieu Bu, ya. Di Hajar Aswad itu kan bismillah wallahu akbar. Nah, sementara Ibu untuk tadi sampai di Ruknul Yamani gitu. Ya. Syariatnya hanya meraba. Kalau tidak bisa meraba, tidak diganti, entos we ngaliwat. Nah, dalam praktekna masih kena seueur Bu nu lain tapi gitu. Kalau jamaah kita masuk di langsung ku simuri sok di wartosan. Bisa hilapeun pada dilatih atas kan di lapangan bisa hilap sampai gitu dicarek di wartosan. Kan karya. Padahal yang demikian itu hanya untuk di Hajar Aswad. Di Ruknul Yamani itu ada istilah meraba kalau tidak bisa dilewat, tidak diganti dengan isyarat gitu. Itu diantara contoh tuh kepentingan tadi ilmu dan bimbingan ini gitu. Ya, jadi itulah yang disebut 1 kali, maka begitu juga yang disebut dengan 7 putaran. Sekali lagi yang membedakan antara ikhwan dan akhwat hanyalah ada rommel di 3 putaran awal, sementara untuk akhwat itu tidak ada gitu. Semuanya berjalan kaki. Singkat cerita Bu, sholat selesai tuh. Nah, maka kita menuju makom Ibrahim. Nah, ketika sampai di makom Ibrahim, maka disyariatkan mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Ya Bu. Nah, maka kita melaksanakan sholat di sekitar makom Ibrahim, yaitu makom Ibrahim ada di antara kita dengan Ka'bah sebanyak 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, maka sholatnya dijaharkan masing-masing tanpa berjamaah. Lihat Bu, karaos Bu, lantaran hayang mah pisan di belakang makom Ibrahim. Tinggal Ibu. Tapi lamun tadi ngerasa abdol kudu di dinya. Padahal situasi lapangan belum selalu memungkinkan didinya.
maka pokoknya dimanapun area di belakang makom Ibrahim. Jadi tidak selalu Bu dalam praktek nanti bisa didinya. Maka lamun maksakeun hayang didinya komo ku keyakinan anu leuwih bisa jadi ruksak gitu ibadah urang teh gitu. Nanti afdol we pedah teh didinya gitu. Itu sekali lagi makanya Pak boro-boro kadinya teh Bu gitu. Berat gitu Pak. 100.000 dalam waktu yang sama coba we gitu. Bakat ku hayang didinya dah. Wajar kan gitu. Aya sirah katindihan ku bujur. Mun we cengkat salat ku bujur atuh dah. Marukan kumaha itu teh. Itu contoh bakat ku maksakeun didinya. Ustaz jadi gimana? Jangan memaksakan resiko Bu cing teh. Ieu mah teu afdol deukeut di dieu mah lamun maot dosa cing gitu katindihan ngalih Bu gitu pindah. Diberikan ruang tuh yang penting di belakang. Itu yang maksud dengan gitu. Wattakhidu mimaqami Ibrahim musholla itu saat sampai ke area eta mengucapkan tah salatnya yang penting di belakang makom Ibrahim, oke? Tetapi tidak harus persis langsung di pangkeureuna pisan. Karena apa? Tidak memungkinkan di lapangan lamun doyong di dinya. Gitu Bu ya? Oke. Nah, kan beres teh Bu. Tos 2 rakaat itu kan tadi harus ada isyarat lagi ke Hajar Aswad gitu Bu. WD juga tadi. Ini posisi kita tuh di belakang nih, belakang pisan gitu udah pinuh. Ya. Nah, anggap misalkan di lampu iya Bu, si Hajar Aswad gitu. Untuk kaditu deui melawan arus deui nggak bisa. Maka cukup Bapak Ibu engke weh nu terakhir nama sambil naik ke mas'a. Nah nanti sambil naik di dia kan lampu hijau atau apa tah. Jadi nu hiji nama di dinya dah kitu bismillah wallahu akbar yang terakhir. Jadi karena kita posisi di sebelah sini maksakeun kedah ka dieu untuk sakali sakitu arus padahal bisa gitu dengan cara jauh yang penting tadi satu garis. Makanya tidak perlu ke sana lagi, dah mah mungkin Bu. Atau saya kaluhur Pak, jadi dia angkatna gitu sok Bu. Sekali dia terakhir cantik gitu. Bismillah wallahu akbar satu garis lampu hijau udah gitu. Itu praktek nate. Jadi tidak harus selalu kudu kadinya deui gitu. Yang penting isyarat ini itu bisa dilakukan walaupun dari posisi kejauhan gitu. Apa? Karena yang penting ini apa batasnya. Garisnya itu contoh. Jadi sambil naik gitu Pak didinya bismillah wallahu akbar gitu. Beres Bu ya, ceritanya beres tuh. Kita melaksanakan salah satu rukun umroh yaitu tawaf kudum 7 dilengkapi dengan sholat di makom Ibrahim 2 rakaat. Oke, bacaannya seperti tadi. Surat pertama Al-Fatihah dilanjut dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah dibacanya jahar. Maka kita lanjut untuk melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah, termasuk salah satu juga sama amalan wajib haji dan umroh yang berarti menempuh perbukitan antara Safa Marwah sebanyak 7 kali. Lihat Bapak Ibu, kalau kita hitung ya, kita hitung posisi Safa Marwah dan alur sa'i gitu. Jadi kurang lebih kita 7 kali ini berarti sekitar 3 kilo lebih lah gitu, kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih 450 meter gitu dikali 7 gitulah. 7 balikan gitu Bu. Maka diperkirakannya itu sekitar 3 kilometer, 3 kilo lebih. Pul 7 itu bolak-balik nanti Pak. Ini juga sama Pak. Membutuhkan kesabaran ilmu, ketakwaan, karena dalam prakteknya apalagi ketika berjubel. Kita tidak selalu menemukan tempat yang ideal terutama untuk berzikir dan berdoa. Ini contoh. Ini yang Agustus misalkan Bu ya, masih kena lenglang gitu Pak. Masih memungkinkan ya, yaitu dimulai dari Bukit Safa
Maka ketika pertama kali kita sampai di Bukit Sofa membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu ketika mulai naik di Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Nah, maka dilanjut di Bukit Sofa disyariatkan membaca doa dan zikir seperti ini. Tanu ieu mah tiasa digentos ku bahasa Indonesia gitu, Pak. Makanya mau bawa buku terserah. Nyandak fotokopian kusim kuring masuk dibagi ngahaja di print di Badagon gitu, Bu. Mangga. Anger ada dipangaprintkeun di bukuan hese atau saya tuturkeun sim kuring eta kitu praktis dah gitu. Sok, Bu, gitu eta teh, Pak. Jadi silahkan mau ke masing-masing, mau dibimbing terserah. Tapi intinya tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Arabnya karena ini bukan sekedar doa tapi zikir. Itu sambil mengangkat tangan gitu, Bu. Di urang mati balik, lamun kurban ngarang nu kieu kan gitu. Urang mah tara. Nah, itu mah tempatna ngucapkeun nu kieu teh gitu, ang jaza wa'dah teh gitu, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, Bu. Harapal tuh kan deh. Wah, percaya ke orang cangkuang mah tos kata ramu lah ieu mah kan. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah angjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus ngadoa. Kita, Bu, ngadoa masing-masing. Setelah itu mengucapkan lagi, beres, ngadoa deui, terus gitu sampai 3 kali gitu di Bukit Sofa. Begitu juga nanti di Marwah, tanpa harus mengucapkan kembali Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ini contoh, Bu. Kan ditaras, Ibu apa henteu Ustaz gitu, tuturkeun weh gitu, Bu. Teh contohna gitu. Praktek sok tuturkeun weh teh apal mah gitu. Karena ya buku, letik teuing Ustaz, cenah bukuna gitu. Komo ke 1080 tahun teu katingali. Saprak muka buku kalakah jadi serab cenah gitu. Tok, ditong seueur alasan kitu intina mah tong hariwang. Gitu. Tuturkeun. Nah, ini yang kemarin yang Desember gitu. Yang tadi yang 74 tahun tuh si Abah pamampeuk 74 tahun, si Ibu 80 tahun gitu, Bu. Ya, Agustus agak lenglang, yang Desember sudah mulai padat gitu. Jadi ini yang disebut dengan pekerjaan namanya sa'i gitu, Bu. Sebelum bergerak naik dulu, berdoa dulu di sofa. Ini contoh, Bu, tuh pinuh kan. Ini Desember. Padat luar biasa, Bu, gitu. Ini Desember. Kemarin lebih padat lagi. Si Anopa kemarin Ramadan, Pak, di ditu pinuna komo gitu dah. Siga hajian 5 juta kemarin. Pas Ramadan, si Anopa itikaf di ditu kemarin. Saya utus ngalaman di ditu heula sebagai perintis itikaf di Masjidil Haram gitu. Ya, saya penuh gitu. Ya. Nah, jadi berjalanlah gitu setelah tadi di Bukit Sofa berjalan menuju Marwah. Nah, maka sebelum sampai ketika ada lampu hijau gitu bagi laki-laki, nah disyariatkan untuk roma. Tong aneh, Bu, batur mah sprint. Belecot gitu, Bu. Karena kayak kijul ubuh gitu, Bu. Tengku mau lompat na komo tadi orang Arab benar-benar lengkah naga gede kan begitu. Sama ramal. Jadi ngicrik lari-lari nah gitu ketika kita berada di lampu hijau ini gitu, Pak. Nah ya, jadi bukan sprint, mau pelecot gitu, Pak. Di mana syariatnya gitu. Sudah ceritanya sampailah di Bukit Marwah. Nah, ini pengalamannya, Bu. Jadi kita tidak bisa ideal pas di bukit. Dengan jumlah membludak apalagi askar belum tentu ngijinan. Nyapun dan punya sakapeung ai salat sunat di dinya teh dicarek kurang teh. Pala bid'ah eta mah dalilna.
Ayo orang rek nu sunat nah ngahalangan lantaran tadi arus jadi macet. Lamun seueur berjubel di dinya akhirnya rada turun. Keko sih meureun tingalikeun rada turun akhirnya dihandap gak pernah bisa di puncaknya. Karena andai kata berjubel orang sirkulasi gerakan tadi jadi bahaya, makanya ku askar pasti dicarekan. Ulah gitu Bu. Haji bari ngagebugan eta tanu plastik gitu Pak. Rewas kan, disangana carek sanes maksudna tong didinya gitu. Pasti rada kahandap karena kaki bukitnya gitu. Pas turun di situ. Itu di antara contoh. Nah, nanti kemudian lagi dapat ini kita melakukan lagi yang disebut dengan Roma. Nah, ada yang unik, ini contoh tas kaki Bu. Ini unik sama Desember kalau tidak salah ini, lihat. Jadi sedang apapun kita melakukan ngong adan eren we. Gitu dah. Ini baru waktu itu kalau tidak salah sudah 5 kali, sisa 2 keburu lohor gitu Bu. Nah tiba duhur sudah dihentikan dulu dalam posisi dimanapun kita berada didinya gitu. Jadi 5 dihentikan dulu. Kita sholat dulu gitu. Ya, setelah jamak qashar dilanjut lagi. Nah begitu juga ibu sama seperti tadi tawaf dan sa'i. Kalau ibu capek, tong maksakan bisa cari heula. Gitu maksudnya Pak. Jadi kebetulan kejadiannya itu oleh apa Bu? Oleh sholat. Bukan berarti oleh perkara lain juga tidak boleh. Jadi jangan dipaksakan Bu. Bahkan sampai saya gini, ibu masih kuat. Usah cenah moal kiat tati sok calik bari calik ngadoana ginu tadi teh Bu gitu. Nyanak cai teu aya nyanak heula jam-jam di eta kan aya jam-jam ke Bu setiap minum heula tenang. Sami di tawaf oge Bu. Jadi kalau kita tidak kuat Bu toh enggak usah memaksakan, izin dulu bisa heula kasih si heula ngaleut jam. Jadi salase. Sebab sekali lagi ibadah itu bukan kejar setoran. Da pengalaman Bu, sederhana jamaah masih naon kayak sieun tinggalin gitu itu teh Bu. Da pertama meta sieun tinggalin, nu kadua kasieun naon kada tempat asing gitu Bu. Jadi salse Bu kiat keneh siap tad jalan ibu usah cenah rehat heula sok rehat heula tenang gitu Bu teh. Terus ngadoa teh sok marol heula gitu. Siap deh gitu Pak, nikmat pisan. Nikmati ibadah teh. Mahal. Keur mah mahalnya jauh di rusuhan. Pasti Bu, saya sampaikan apa kenikmatan ibadah kita. Moal aya. Iraha deui cantang tuh satahun sakali. Sok nikmati mumpung di dieu gitu. Bisi tadi Ustad menganggapna kan Ustad teh apa ya durasi waktuna misalkan cek Ustad mah cukup, ibu can cukup mangga tong nuturkeun Ustad. Sok we sing ngan ditinggalkeun sakitu mungku cenah gitu. Kayak pernah di pintu marwah misalkan. Itu yang sering saya ingatkan. Jadi harus dinikmati gitu Bu. Duh nikmat Bu. Andai kata tadi ibu pas panasna teh nikmati jeung panasna gitu. Nah, kapan panasna ge awis. Mahal tuh Bu. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi, usah cenah kedah kumaha tos ya tandeh heula naon urang salat heula. Tapi tong hilap sabaraha deui tah sesa gitu. Tos sepakat 2 deui gitu. Nikmat luar biasa begitu. Terus sekali lagi sanikmati mana diterangkeun moal lamun teu ka ditu gitu. Halo, itulah diantara kepentingan adanya ibadah demikian karena disitulah ada nilai. Apa Bu? Iman, keikhlasan, keilmuan. Wah, teu nganggo eta mah Bu, rugi we pokona mah. Jadi sekali lagi, entong gitu kabita ku murah-murah teu jaminan da murah. Justru apakah yang demikiannya mendapat perhatian atau tidak? Sebab intinya justru iya Bu gitu. Nah ya. Nah, jadi ceritanya ini kejadian unik, maka boleh dijeda bukan hanya oleh sholat seperti tadi ibu capek silakan rehat ambil minum dulu gitu. Ibu tadi upami ibu batal teu naon da moal di makom Ibrahim sholat. Ketika tawaf batal itu maksudnya karena kita mau sholat.
di makom Ibrahim. Bukan tawaf harus dalam keadaan suci. Kenapa ada wudhu? Karena mau sholat di makom Ibrahim. Pek teh hitut bu keur tawaf nate. Hanas ditahan ku ibu teh bu, ulah habek-habek we. Engke lamun teu memungkinkan ka zaman tayamum di dinya upami bade salat di makom Ibrahim. Nah, apalagi ketika sa'i sama tidak ada syariat harus suci dan tidak akan ke makom Ibrahim, berarti nggak usah lagi wudu atau kembali tayamum, maka sah tawaf sa'inya gitu bu. Sok patpret-prot we bu, daripada ke penyakit dibawa ke Indonesia deh gitu. Ini lepaskan didinya, ini selesai gitu, non selesai. Tadi hitut selesai gitu. Duka nu bawa di tukang mau bae salah nu tukang mah gitu. Dah, akhirnya selesailah. Itulah yang namanya ibadah. Selesai dari situ tadi, oke? Pertama dari Safa harus berakhir di Marwah. Lamun ibu pas tujuhna teh aya deui di Safa, salah berarti gitu. Paham bu? Pokoknya tadi dihitung 1 setar dari Marwah, maka finishnya dari Safa finishnya itu harus di Marwah 7. Andai kata tadi ibu menganggap 7 posisinya ada di Safa, berarti salah. Antara lebih teuing atau kekurangan gitu. Udah ya? Nah, setelah itu tidak ada kebahagiaan bu. Yang paling bahagia mau kegantian ku duit. Bab tahalul dah. Komo pembimbing mah dah. Wah, itu dah. Satu kegembiraan luar biasa. Tos sarepuh lancar sadayana sarehat. Sorry bro, mau bisa digantian kuna naon eta. Kenikmatan luar biasa. Apa bu? Yaitu keluar dari ihram dan halal kembali yang asalnya terlarang gitu. Inilah contohnya bu. Sama ini juga bu, idealnya beres di Marwah dan tetiasa didinya sok diusir wayah nawe keluar gitu. Ini contoh yang Agustus. Oh, kamu ibu kayak pendak yang orang Arab gitu. Udah sami tanya kunting kan? Jeung orang Afrika bah, jeung orang Sudan penak teh gitu kan. Pangguntingan tahu sok gitu kan. Ngajakeun mehese atau pendak gitu bu. Itu teh pira gara-gara naon ibadah. Dipendakeun jeung ragam jalmi gerabu gitu. Sama-sama ingin menuju kesucian diri di hadapan Zat Ilahi Robbi. Jadi pantona siga ieu nomor 25 gitu bu, tapi pintu Marwah. Dan insyaallah Marobi lah nomor 0 gitu. Nah, idealnya kan di sini udah nggak bisa bu gitu di dia. Pasti kedah keluar gitu bu. Pasti kedah keluar, tahu pamit di luar mah, teh kieu di luarna teh gitu. Tadi dia ieu teh tahalul teh gitu. Sudah ya? Nah, bagi bapak yang mau tahlik gitu dah. Tahlik teh langsung gitu di dia. Tapi lamun teu mungkin di dia, berarti kan engke langsung di barbershop atau di hotel. Tapi bisi poho dah eta teh. Entos ditaksir heula gitu. Maka digunting dulu sebagian, nanti gundul yang lain. Nah, jawab poho. Gitu. Jadi kalau mau digundul langsung silahkan di sini gitu. Atau tadi langsung ke barbershop gitu. Berarti tanpa taksir dulu. Ngan saya khawatir bisi poho. Entos we amankeun heula mending halalkeun heula ku taksir ke gampil ngagundulan mah gitulah. Nah, jadi intinya areanya tadi di dalam Marwah itu. Nah, tahalulnya karena tidak mungkin di dalam maka di luar. Inilah pintu Marwah gitu bu. Oke, nah didinya mah mangga we ke popotoan segala rupa lah bebas gitu bu. Intinya karena ini yang sudah selesai. Nah, jadi bapak ibu itulah gambaran yang disebut manasik umroh menurut sunnah Rasul. Yang dipahami oleh persatuan Islam. Jika nanti ada hal-hal yang lain di luar itu, maka ulama persatuan Islam menganggap tidak berdasarkan dalil yang kuat. Nah, beberapa perkara keputusan itu telah diterbitkan dalam buku di bulan kemarin dah. Nah, judul aslinya apa? Bid'ah asal nama dah itu.
bid'ah-bid'ah seputar haji dan umroh. Maka yang tidak ada yang tadi, kenapa di persatuan Islam tidak ada selain itu tadi? Berarti dalilnya tidak bisa dipakai hujah. Contoh Bu, gitu. Ini mah contoh. Ini baru terbit kemarin tuh. Oke. Nah contoh, kenapa dalam manasik kita tidak ada mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah gitu? Karena hasil penelitian para ulama Persis di Dewan Hizbah, hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa ketika melihat Baitullah semuanya dhaif. Tidak bisa diamalkan. Oleh karena itu kaifiat berdoa ketika melihat Ka'bah tidak dengan mengangkat tangan gitu. Jadi cekape ku biasa tekedah bari kieu gitu. Tapi tadi di Sofa Marwah kieu gitu Bu. Karena hadisnya sahih. Tapi saat melihat Ka'bah mah cukup Allahumma anta salam wa minka salam tanpa mengangkat tangan gitu. Contoh lain, orang lain banyak bacaan pada saat istilam di Hajar Aswad. Ada lapad-lapad lain selain Bismillah wallahu akbar, maka dalam manasik persatuan Islam tidak ada doa-doa lain selain Bismillah wallahu akbar, karena hadis-hadis yang lain itu dipandang sebagai dhaif. Itulah contoh yang kedua di buku itu gitu. Nah contoh lain, orang lain banyak segala dibaca gitu Bu. Jadi ketika tawaf dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad, kita hanya di doa disyariatkan itu doa khusus ya, yang ada itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain bacaan itu yang dikhususkan, yang sering kita dengar orang-orang membaca, kalau di sana maka tidak berdasarkan dalil yang kuat. Semua yang ada yang menerangkan bacaan-bacaan khusus di luar dari doa sapu jagat gitu Bu, itu hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Kemudian Bu, nu paling seru punten di multazam Bu. Jadi multazam itu Bu, gambarannya seperti tadi, antara tadi sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah aya area teh multazam naraplok Bu gitu. Itu yang saya tidak mudahkan menerangkan ke jamaah. Saja itu teh nanaonan gitu. Sebab tinggal Ibu, kalau misalkan tadi ilmu tidak tertanam dengan kuat, jamaah itu sok muparoko joh yang mengko sorangan gitu Bu. Jadi ketika rombongan gitu, joh gitu, hayang. Itu pasti. Nah ini perlu ditegaskan di dalam persatuan Islam. Kenapa tidak ada Bapak Ibu? Tidak ayat fadilah apapun. Sebab yang ada berkenaan dengan hadis-hadis tentang fadilah multazam, itu hadisnya itu dhaif, bahkan cenderung palsu gitu. Tetep kanu mayar gitu Bu gitu. Mayar kacalo gitu kan. Bakat ku yang nempel gitu. Belum lagi nanti di Hijri Ismail gitu. Kan hese kayak diterangkan cek simkuring teh. Jadi ngobrol Bu gitu gitu. Tadi cenah itu teh keur naraon itu kitu keur tawaf teh urang teh Bu. Kayak diterangkan anak gitu. Urang tiasa ka ditu ulah ayeuna mah gitu. Kita bari ngobrol jadi bari tolabul ilmi tawaf gitu. Sabanana jauh ka ditu we gitu. Kok gitu we itu teh yang bisa nyarira gitu. Kurang Ibu masuk deui barisan gitu. Nuju tawaf tadi kitu. Masuk lagi barisan, kayak orang ngobrol. Terus Bu gitu. Nah, itu sekali lagi perbedaan kita bahwa multazam itu tidak ada khasiat apapun gitu. Ya. Kemudian kaitan juga dengan doa khusus gitu. Karena ainul lalami gitu Pak. Lami segala dibaca di makom Ibrahim itu. Selain tadi jelas tidak ada syariat doa khusus, kedua memang halangan usanis. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Maka silahkan manfaatkan berdoa tanpa harus dikhususkan di makom Ibrahim itu. Ini yang ditetapkan oleh Dewan Hizbah, berdoa secara khusus
Di makom Ibrahim apalagi dengan suara keras tidak disyariatkan. Sebab tidak ada keterangan yang sahih tentang makom Ibrahim sebagai tempat ijabahnya doa gitu. Sudah Bu? Nah, jadi tidak ada doa khusus, silahkan doa seperlunya dan juga memperhatikan situasi dan kondisi sehingga ketika ada ikhwan kita yang kesulitan untuk berdoa padahal orang tak aya syariat ngalakah ngahajakeun didinya gitu. Ya, justru itu kurang bijaksana. Paling tidak kalau ada ngageser we pasihan we gitu. Ya. Kemudian contoh lain terakhir nih. Yaitu minum air Zam-Zam. Itu Bu. Ketika minum air Zam-Zam tidak disyariatkan berdoa dengan doa yang khusus. Dan juga tidak ada keharusan minumnya di sumur Zam-Zam gitu. Juga tidak mesti menghadap kiblat. Maka boleh kemana saja, tidak ada kaifiat khusus, tidak ada doa khusus. Yang paling aman mana Bu? Aduh, tasa atas ibadah mah Bu. Kamu mentos panas, nikmat. Gawe bari salat ke Masjidil Haram. Ibu nyandak. Tapi nu di Masjid Nabawi nu di luar sanes air Zam-Zam kadenya gitu. Kan ke di pelataran luar di Masjid Nabawi kan aya zaman-zaman tuh. Tanu karar itu nganggo keran di luar eta mah sanes Zam-Zam. Zam-Zam mah sama di Lebet yang pakai termos dari plastik itu gitu kan. Yang langsung ada bacaan, nah eta Zam-Zam nu di luar di Masjid Nabawi di luar mencekat jamban, nu aya keran-keran gitu sanes eta mah sanes air Zam-Zam gitu. Di dalam itu sama berangkat masjid sebelum sholat ibu nyandak tadi pun tenon botol kan jadi kenikmatan Bu eta teh pagawean naon pagawean rutin yang demikian nikmat naon kareueut Bu gitu sekali deui moal ke alaman kedah ka ditu itulah contoh Bu nikmatnya air Zam-Zam bukan karena ada keyakinan khasiat tapi emut ka perjuangan saha Siti Hajar bahwa ieu teh bukti sedekah jariyah. Naon Bu? Ditinggal ku caroge boga budak orok keneh. Dibere bekal ngan 7 poe. Teu aya sasaha. Bakatku ikhtiar hayang ngawujudkeun babakti ngabina budak. Naik ka bukit Sopa teu aya sasaha, turun deui. Nepi ka tadi bijil air Zam-Zam itu sedekah jariyah. Tara pernah emut orang nama kahajat. Gitu Pak. Tasim kuring mah justru etana nu ditanamkeun ka jamaah. Bukan urusan tadi aya khasiat ngadoa khusus, tapi ini sedekah jariyah ibu kita. Betapa nilai kebaikan terus mengalir kepada keluarga ini supaya jadi contoh legasi luar biasa. Nah gitu Bu ya. Jadi begitulah, nanti lebih detailnya silahkan. Termasuk tadi tidak ada keutamaan tentang khusus nih maksakeun hayang nyium Hajar Aswad. Kamu boga keyakinan batu nanti surga. Ya, tidak ada syariat sujud setelah mencium Hajar Aswad. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan paling tidak pertama bagi Bapak Ibu yang insya Allah juga mau berangkat haji Pak sama ibunya, juga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan nanti juga untuk umroh ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan anggap saja menjadi bekal rohani untuk lebih memantapkan hati agar kita senantiasa menjaga frekuensi dengan petunjuk ilahi insya Allah, dengan ilmu, dengan kesabaran dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan selama kita melaksanakan ibadah dan ibadahnya diterima oleh Allah sebagai amalan yang mutakabbalan. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan berangkat, saya tak akan pernah bosan mengingatkan bahwa keberangkatan seseorang pada dasarnya oleh takdir Allah. Ketika takdir itu berpihak kepada kita, jangan lupa manajemen takdir. Kelola takdir itu sebaik-baiknya. Naon Bu? Ternyata urang geus boga ilmu can indit wae. Entong lebar ngiring manasik. Hanaso cenah manasik iraha indit gitu.
Kapan aya nu ini teu boga ilmu karunya, Bu? Halo. Punten, Bu. Ilmu teu boga duit aya. Karunya, Bu, di dituna teh kitu. Naon sakabawa ku kaba-kaba bingung. Kedah kumaha. Tah, urang mah can indit ilmu geus aya, minimal itu modal. Bahwa esok lusa kita dipanggil oleh Allah, paling tidak tinggal pemantapan bab praktek lapangan. Keilmuan pada dasarnya sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi nutrisi energi agar kita tidak boleh menyerah hati, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang terbaik bagi diri kita. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita 2 bulan ya, kita mungkin tidak ketemu, pasti numpuk patarosan. Nah, walaupun demikian, saya yakin da orang cangkuang matas pala linter. Nah, saya serahkan nanti moderator untuk menampung pertanyaan sekaligus menjawab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ditampung heula. Kejaman heula. Sok ditampung heula. Alhamdulillah, kajian sudah selesai. Bangga para Bapak Ibu yang mau bertanya, ditampung dulu oleh saya. Kalian pada naros? Oh, Ibu malah. Panuju saya terapi tawaf kenging mekal korma. Hiji. Oh, mangga. Eta teu disareatkeun soalna teh baca doa pas minum air jam-jam, tapi pas nuju manasik mah diserakan dina dinding teh. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in diserat cenah dibaca. Kumaha eta? Jadi itu bisa di pusatna. Jantan ketika minum air zam-zam, tadi salatna teu disyariatkeun. Baca doa. Tapi pas manasik haji aya syariatna. Aya syariat. Aya doana. Oh iya. Kayak ditampung oleh baru. Mohon moha teh. Oh, mangga. Dana talang umroh boleh atau tidak? Gitu. Emang enggak dijawab. Oh. Tentang air suci. Masih boleh kan? Mangga. Boleh. Oh, mangga. Halal lebih halal. Halal lebih halal. Ya, diundang oleh pemerintahan ini jamiah kita gitu. Karena kita bagian dari masyarakat kan. Itu kumaha. Halal lebih halal di pemerintahan. Ya, pemerintahan dari yang mulai kecil sampai kemarin besar. Nah, dari RT sampai ke kabupaten. Nah, kita kan pejabat ya. Minimal ketua apa itu kan pasti kan. Nah, itu rumah. Halal lebih halal. Undang halal lebih halal. Kalau lah namanya lebih halal, isinya kan silaturahmi, entah apa lagi kan. Kalau kita kan
Bu, punten diulangi heula Pak Abdi pertarusana nu kahiji ketika sedang sa'i dan umroh, apakah boleh memakan kurma untuk istirahat ini? Selain minum jam-jam. Di bekal itu? Ya di bakal minum. Oh ya. Saran kedua tentang air zam-zam tadi dikatakan tidak disyariatkan, tetapi di doa ketika di manasik di Ciganitri banyak itu ada doanya. Ada doa din suruh dibaca sampai Suruh dibaca. Okay. Yang ketiga tentang dana talang umroh. Serang kaopat tentang halal bihalal dari tingkat yang bawah sampai tingkat atas. Kita minta saja. Nomor 4 atas. Satu lagi. Kopi biasanya saya masuk. Margawi sodakoh dina nalika sholat gerhana. Sodakoh ketika sholat gerhana. Ada sodakohnya. Mohon. Sodakoh kemudian ditampung oleh panitia kalau tidak oleh DKM. Nah itu harus habis pakai waktu itu juga. Artinya harus dibagikan kepada mustahik waktu itu juga. Atau memang boleh dinantikan atau dipergunakan pada yang lain di lain waktu peruntukannya. Satu. Kedua, tidak lomba. Jawab guys. Kalau kita pulang safar, nah, apakah ada batas tertentu melaksanakan jamaah qashar ketika pulang? Kalau ketika berangkat kan itu harus lebih, keputusan Dewan Hizbah kan harus lebih dari 6 kilo. 3 mil. Pokoknya kan kilo lah. 6 kilo. Nah kalau pulang ya, pulang di Jakarta, dengar nah kita melaksanakan jamaah qashar pas waktu pulang tadinya dari masjid mana itu teh Miami boleh tidak atau ada batasnya batas jarak diulangi ku abi maksudnya ku abi gitu. Salat gerhana ketika ada sodakoh itu harus disodakohkan waktu itu juga atau bisa dinantikan atau bisa disumbangkan ke hal yang lain gitu pintu. Maka genap ketika jamaah qashar kita misalkan berangkat 6 kilo kemudian pulangnya contoh di mana itu teh? Miami biasa salat jamaah qashar gitu kan. Ketika kepulangan. Genap cekap pintu nya. Terus cekap. Oh ya kan mangga itu. Kelas? Dijawab. Abi di kawasan jenuh. Jawab betul. Mangga. Jadi nggak moderatoran. Sok hiji bacakeun. Jadi ketika sedang sa'i dan tawaf, Ya. kalau kurma sa'i dan tawaf. Jadi ketika sedang sa'i bekal korma bade naon nya kalau korma teh? Nah, jadi siga tadi kan. Jadi mau minum mau makanan dalam kondisi tidak membatalkan sa'i. Tapi yang ngajakeun mah anteng kitu ulah gitu Bu gitu. Kita beres Bu.
Bu, namanya tos beres, namanya tuang habek-habekan gitu. Ada gitu mah tadi nggak sakitu ngajak emam padahal jag-jag gitu. Jadi sekali lagi tidak membatalkan. Ya Ibu, tidak membatalkan ibadah sa'i karena makan korma. Tapi lah mereka cecelebekan mah kayak mentos beres gitu. Siap Bu, jika tadi rehat heula ngamam heula korma hiji. Boleh? Ya. Jadi boleh. Ya. Tidak membatalkan. Oke. Tidak membatalkan, boleh. Ya, jadi sama seperti minum air jam-jam gitu. Tapi rek cecelebekan mah kemun tos beres. Nya gitu. Jadi eta mah harita gitu. Kadinya sami siga urang teh rehat heula, eut mam hiji heula teu naon gitu. Iya teu naon. Kayak mun bari tadi bari ngemil mah terus tak engke eta mah gitu. Bisi hilap naon poho tujuan kahusuan ibadah jadi kaganggu eta mah gitu. Anteng kana korma lain kana sa'i gitu. Paham ya? Ya, jadi tidak membatalkan itu boleh sewaktu-waktu atau di antara proses sedang sa'i. Begitu, Pak. Kajian nomor 2. Ya. Tentang air zam-zam tadi dikatakan tidak disyariatkan ada doanya. Ya. Tetapi ketika manasik haji di Ciganigri itu ditambah ini ada doa ketika minum air zam-zam. Ya itu teh sebenarnya bukan doa khusus gitu. Jadi begitu ibu teu apal maksakeun doa eta, ai jam-jamna jadi terjadi itu teh. Da cek jam-jam teh pohoeun teh gitu. Jadi tidak ada doa khusus. Tapi boleh bebas gitu. Bebas boleh gitu. Bahkan tadi tidak berdoa pun tidak apa-apa gitu. Ayeuna sanes mah sanes Bu, kedah. Justru yang lain mah harus berdoa sebelum jam-jam. Padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan gitu. Mohon juga gitu. Kadang juga pelatihan namina oge eta mah. Pelatihan mah supaya disiplin ibu maksudna mah gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi sekali lagi tidak ada keharusan untuk berdoa. Oke, jadi bebas supaya naon tidak memberatkan kita. Sebab tidak ada dalilnya khusus gitu. Contoh Bu, contoh. Mun ibu balik ngaleut ibu mi naon? Ta eta we nu puguh kitu. Kartos Bu? Ya, jadi tidak ada doa khusus untuk meminum air jam-jam. Nah, tinggal nanti kalau ada pelatihan dah tolong dicek misalkan mengharuskan gitu kemudian kantun ditaros dalilna mana gitu. Sebab tidak sesuai dengan buku panduan gitu. Itu ringkas nama Bu ya, sekiranya mengharuskan gitu. Begitu ya. Nomor 3. Nomor 3 terkait dengan dana talang umroh. Ya, Bapak Ibu, sementara ya Dewan Hizbah hanya meng-ACC dana talangan umrohnya untuk yang amanah robaniyah. Di luar dari amanah robaniyah, Dewan Hizbah tidak tahu kehalalan keharamannya. Kenapa dana talangan yang di amanah robaniyah? Karena yang amanah robaniyah langsung disidangkan untuk diperiksa sistemnya oleh Dewan Hizbah. Contoh, gini contoh. Lihat Bu. Jadi yang namanya tadi dana talangan ini, bukan minjam uang. Selangi Bu. Dana talangan umroh ini bukan meminjam uang, tapi menjual paket umroh. Sama dengan ibu meser barang dicicil. Itu disebut tadi pengertian dana talangan tuh, yaitu jual paket umroh. Maka itulah yang dimaksud dengan dana talangan umroh untuk amanah robaniyah. Ya sob. Kalau yang ya. Kalau yang lain misalnya kan ada dari Sarjaya dari berkah umatnya. Ya itu sama. Sama maksudnya boleh nu eta mah karena di lingkungan Persis itu sama. Boleh yang itu. Jadi maksud saya di luar dari yang Persis kami belum pernah melakukan penelitian kepastiannya. Tapi intinya apa Bu? Intinya, dana talangan ini tidak boleh
ada riba. Sekiranya tadi BMT atau amanah robaniyah itu ada lebih, menjual paket, bukan nginjemkeun duit gitu. Namina jual beli paket kredit. Siga orang kredit motor lamun cash sekian, lamun kredit sekian, boleh, itu maksudnya dah. Ya, jadi itu maksudnya. Sudah ya? Yang keempat tentang halal bihalal. Ya, dah lihat. Pertama kita kritisi dulu dari sisi ismun, nama. Tidak benar namanya halal bihalal itu. Karena tidak dipahami oleh orang Arab, naon walaupun berbahasa Arab. Nah, itu namanya dikritisi ismun. Nama. Yang kedua musama, kegiatan. Sudah pasti tadi namanya tidak tepat. Kegiatannya tergantung apakah tadi sekedar seremonial atau ada nilai ritual. Contoh dari ritual itu, asate Abdullah muntah halal bihalal. Berarti halal bihalal ya plus. Tidak boleh. Tapi tadi tekudu di judulan halal bihalal ngariung we Pak RW jeung warga. Gitu. Nah, lebaran. Teu aya masalah bade hari naon berarti sekedar seremonial. Jadi kuncinya halal bihalalnya tidak pas namanya, musamanya kegiatannya tergantung tadi apakah sekedar seremonial atau ritual. Kalau sampai ritual berarti jadi bid'ah karena menambah syariat yang tidak pernah ada. Tapi sekiranya hanya sekedar tadi pertemuan, judul nama naon, gak ada masalah. Nah, kapan orang ge osok di keluarga oge? Emang aya dalilna zaman Nabi ngarariung keluarga eueuh teh tidak? Tong di judulan halal bihalal ada salah gitu. Sedikan goreng ngaran eta teh. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi seremonial jangan jadikan sebagai ritual. Begitu. Kelima terkait sedekah ketika salat gerhana, itu apakah harus dibagikan pada saat itu juga atau boleh dinantikan? Ya, lihatkan gini dalilnya. Idza ra'aitum dalika, jika ada kejadian pakabiru takbir wasallu watasodaku, semuanya itu terkait dengan peristiwa gerhana. Lamun aya da geus beres gerhanana sedekah naon gitu. Sedekah biasa kan. Nah, yang jadi disebut sedekah teh yaitu akadnya timbang terima. Nah, contoh ka masjid. Selesai waktu harita digunakeun ke ku masjidna mah da sanes sedekah deui kan gitu. Tapi akadnya yang disebut sedekah itu berarti orang yang menyerahkan harus di waktu itu. Penggunaannya mah bebas. Contoh. Abdi mustahik sedekah gerhana. Bu, dinten ayeuna abdi nampi tuh gerhana ye. Ti ibu bade sedekah 100.000. Selesai. Berarti tunai, irah dipake ku abdina. Nya iraha we da tos timbang terima, itu yang dimaksud. Paham Bu? Jadi yang dimaksud dengan sedekah itu yaitu akad timbang terimanya harus dalam peristiwa gerhana. Penggunaannya mah bebas. Dete aya syarat penggunaannya harus di waktu gerhana, tapi mengeluarkannya di waktu gerhana mah bukan penggunaannya, gitu maksudnya. Deh ya, paham ya? Terakhir asli. Jauh. Terkait dengan salat jamaah qashar tapi dilakukan ketika pulang, Ya. misalkan walaupun sudah dekat dengan rumah, misalkan itu apakah boleh jamaah qashar? Tingali, ada pergi untuk pulang, ada pergi tanpa kembali. Istilah sapar mah tidak mengenal nu eta. Ibu inditna tegas langsung ke tujuan atawa ngan holiday puputeran, sapar we anger gitu. Nah, jadi orang dulu pemahaman yang disebut dengan sapar tuh baru berlaku aturan kalau sampai di tujuan. Berarti di perjalanan pulang, perjalanan pergi tidak disebut sapar. Itu teh kitu pemahamanna teh. Paham? Jadi yang disebut sapar pemahamanna teh kalau sudah sampai tujuan berlaku jamaah qashar. Maka selama di perjalanan mau perjalanan pulang, perjalanan pergi nggak disebut tadi sapar syariatnya, padahal bukan begitu. Yang namanya sapar itu adalah qat'ul masafah, menempuh jarak. Mau tadi masih perjalanan berangkat atau sedang perjalanan pulang, selama radiusnya 6 km berlaku ketentuan jamaah qashar. Jadi kantun diukur gitu.
Paham Bu? Nah, jadi sekali lagi, syariat tidak berkepentingan dengan pulang dan pergi nada etamah keduniaan. Tapi syariat berkeperluan kepada sabab safarnya masih ada atau tidak dalam radius 6 kilo. Maka di situ berlaku terserah mau ke perjalanan pergi atau sedang perjalanan pulang, yang penting masih dalam radius 6 km masuk orang sababu rukhsah. Itu yang jadi ukuran. Oke, namanya qat'ul masafah, yaitu menempuh jarak sesuai ketentuan syariat, mau jaraknya sedang pergi atau jarak pulang, pokoknya mah gitu 6 kilo itu. Oke, saya ambil contoh kasusnya. Ibu, kejadian Nabi jama qashar, tidak selalu sedang pergi saja. Maka terkadang kita dapatkan sholat jama qashar ketika Nabi sedang mau pulang gitu. Maka yang jadi paktokan bukan berangkat dan pulangnya, tapi masih dalam radius 6 kilonya. Nah, didinya cenah sholat, begitu balik, eta masuk 6 kilo keneh henteu gitu. Mun masuk berarti masuk keneh yang namanya safar. Oke, ari henteu mah lain safar. Berarti ukurannya bukan pulang dan perginya, tapi radiusnya yang jadi ketentuan. Begitu maksudnya. Itu namanya qat'ul masafah, menempuh jarak yang ditetapkan sesuai syariat gitu. Ustaz, Ya. gimana kalau misalnya orang tersebut bekerja di tempat misalnya 30 kilo tiap hari pulang? Iya. Apakah itu disebut safar juga? Lihat Bu, Bekerja. seperti supir bis. Kan supir bis tiap hari ya tuh Bu. Emang ayat di syariat itu bahwa tadi ini berlaku bagi yang tidak biasa? Tidak ada. Terus saparna teh nah mutasi atau saparna holiday kan teh aya. Berarti mau rutin, tidak rutin, mau dinas atau sekedar tamasya, maka itu tidak menjadi kepentingan syariat. Maka syariat itu kepentingannya yaitu jarak selama safarnya tidak maksiat. Jadi sekali lagi, kebiasaan seperti supir tidak menggugurkan yang bersangkutan mendapatkan rukhsah, sebab syariat tidak mengikat perjalanannya kalau tidak rutin baru dapat syariat tante gitu. Saya ambil contoh, emang sahabat yang rutin gitu Bu. Nya loba sahabat yang rutin kartu kadieu teh Bu. Komo sahabat mah pedagang naga eksportir atuh da. Minimal saminggu sakali teh Bu, unggal poena teh. Gitu. Jadi sekali lagi, kebiasaan atau rutin tidak menjadi syarat. Kalau yang umroh dengan haji Ustaz sama gitu. Sama. Jadi Bapak Ibu, dari sisi umroh itu karena ibadahnya, sisi perjalanannya sama. Yang umroh dan haji pun sedang safar karena sedang di luar dari area dia tinggal. Begitu. Makanya jama qashar Nabi oge gitu Bu. Tapi asal lebarnya Ustaz. Tuh tinggal Ibu. Tinggali kena Bu, tinggal Ibu. Nabi melaksanakan ibadah haji, ya Ibu. Terus Nabi itu di jama qashar. Pertanyaan anak, ayo Nabi lebaran teh gitu. Nabi itu orang Madinah. Terus Nabi ke Mekah kan safar, tapi nahan Nabi di jama qashar. Padahal kan Nabi kuno balik kampung, mudik kan? Karena itulah syariat. Jadi kita nikmat itu Bu justru karena taat syariatnya. Paham Bu ya? Nah itu yang tidak mudah. Abdi teh ngayakinkeun jamaah komo 60% di luar versi sebut jamaah umroh teh. Itu teh tidak mudah meyakinkan itu teh Bu. Oke, tidak mudah karena tadi mumpung. Gitu. Cek sim kuring teh keke ganjaranna teh mumpung. Karena ibadah nage mumpung, jangan ibadah karena mumpung. Sebab pahalana bisa mumpung gitu. Siap Bu? Ya, jadi sekali lagi tidak akan mengurangi nilai, Ibu, tidak akan tadi mengurangi derajat. Kenapa? Karena kita melakukannya atas dasar taat syariat. Insya Allah
fadilahnya tetap tidak akan tidak akan didiskon. Mau dijeda apalagi menjadi hilang gara-gara kita jamak qashar, padahal karena itulah contohnya yang kita lakukan. Begitu barangkali. Ya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya mohon pamit. Sekiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalau bulan depan terlalu lama, nanti bisa dititipkan di DKM atau di pimpinan jamaah untuk disampaikan, yang nanti dijawab insya Allah melalui fasilitas WhatsApp. Bapak Ibu, sebelum saya pamit, saya mohon doa dan dukungan. Pertama, Dewan Hizbah setelah ditinggal oleh orang tua dan guru kita Kiai Haji Aceng Zakaria, akan menunaikan amanah program pertama sidang Dewan Hizbah lengkap di tanggal 23 sampai 25 di Pesantren Ciputri Lembang. Ada 10 masalah yang akan diputuskan, semoga menjadi nilai manfaat untuk umat, dan saya mohon doa agar kami juga para orang tua dan guru di Dewan Hizbah senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Insya Allah nanti hasilnya juga segera disosialisasikan. Kemudian catatan yang kedua yang juga tidak kalah penting, selain nanti kajian bulan depan, tema saya persilahkan kembali ke panitia, dan juga di hari Kamis ya, malam Jumat ketiga seperti biasa PJ Persis Sanggar dan Masjid Baitur Rahim kembali mengadakan kajian bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir di lokasi maupun yang menyimak melalui layanan live streaming. Semoga juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mendapatkan nutrisi dan asupan ilahi melalui kajian-kajian yang insya Allah kita hadirkan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi